Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya La Mistik. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Wewe Gombel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Sendang Asih adalah sebuah desa kecil yang memegang teguh tradisi dan adat istiadat leluhur. Terletak di tepian hutan lebat dengan aliran sungai jernih yang membelah pemukiman, desa ini tampak begitu damai pada siang hari. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Sesuatu yang selalu menjadi bisikan di antara para penduduknya. Setiap kali senja merayap di langit, bayangan gelap mulai merayapi jalan-jalan desa dan suara burung hantu menggema di kejauhan. Setiap waktu maghrib tiba, orang tua dengan suara bergetar selalu memperingatkan anak-anak mereka agar segera pulang. Bukan sekedar larangan tanpa alasan, tetapi karena kepercayaan turun-temurun bahwa saat itulah batas antara dunia manusia dan yang tidak kasat mata menjadi tipis. Mereka yang melanggar, yang masih berlarian di pematang atau bercanda di bawah pohon tua, seringkali mendengar bisikan samar dari balik pepohonan atau merasakan desir angin dingin yang mengelus tengkuk mereka. Konon di ujung desa, tepat di dekat sendang tua yang airnya selalu berkilauan meski tanpa cahaya, pernah ada seorang anak yang mengabaikan larangan itu. Malam itu ia tidak pernah kembali. Orang-orang hanya menemukan jejak kakinya yang berakhir di tepi sendang. Seolah ia lenyap begitu saja di telan kegelapan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati sendang selepas senja. Angin yang berhembus dari arah sana selalu membawa aroma basah yang aneh. Dan jika seseorang nekat berdiri di tepian airnya, mereka bisa melihat bayangan samar yang bukan milik mereka sendiri. Bagi penduduk Sendang Asih, maghrib bukan hanya pergantian waktu, tetapi sebuah peringatan. Sebab di saat itulah penghuni lama desa ini, mereka yang tidak terlihat, mulai melangkah keluar, mencari siapa yang masih tersesat di dalam gelap. Di desa Sendang Asih, kisah tentang Wewe Gombel bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan legenda kelam yang diceritakan dengan nada penuh ketakutan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Setiap generasi mewarisi kisah ini bukan untuk menghibur, tetapi sebagai peringatan agar tidak seorang pun berani melanggar pantangan saat senja turun. Karena di saat itulah makhluk itu mengintai. Sebuah sosok mengerikan yang mengincar anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah. Konon Wewe Gombel dulunya adalah seorang perempuan malang yang mati dengan penuh dendam. Ia adalah seorang istri yang tidak bisa memiliki anak dan akibat tekanan masyarakat serta penghinaan suaminya sendiri, ia menjadi gila. Dalam keputusasaan, ia menculik anak-anak desa dan menyembunyikan mereka di rumahnya. Ketika penduduk akhirnya menemukannya, mereka menghukumnya dengan cara keji, mengusirnya ke hutan dan meninggalkannya hingga ajal menjemput. Namun kematian tidak menjadikannya tenang. Roh penuh kebencian itu tetap bertahan, menjelma menjadi makhluk mengerikan dengan tubuh tinggi kurus, kuku panjang melengkung, dan rambut kusut yang menutupi wajah yang pucat. Matanya, dua lubang hitam kelam, selalu berkilat dalam gelap. Di balik pohon-pohon tua, di lorong-lorong sempit desa, di atap-atap rumah yang lengang, Wewe Gombel mengintai. Saat senja memudar dan bayangan-bayangan memanjang di tanah, dengan suara tawa lirih yang mengambang di udara, seperti angin yang membawa bisikan dari dunia lain. Banyak yang bersumpah pernah mendengar suara itu. Suara cekikikan parau yang semakin mendekat hingga bulu kuduk berdiri dan udara terasa semakin dingin. Mereka yang nekat menoleh seringkali melihat sesosok perempuan tinggi menjulang, berdiri di sudut gelap dengan senyum lebar yang tidak wajar. Giginya hitam dan tajam, seperti siap merobek daging. Bagi anak-anak yang melanggar larangan maghrib, yang masih asik bermain di luar rumah ketika azan telah berkumandang,
mereka bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Angin mendadak diam, suara jangkrik berhenti, dan seketika suasana berubah menyesakan. Terkadang terdengar suara yang menyerupai panggilan orang tua mereka, tetapi dengan nada yang aneh, terlalu datar, terlalu jauh dari manusiawi. Jika mereka mengikuti suara itu, langkah kaki mereka akan menuntun ke tempat yang gelap, ke dalam hutan, ke dekat sendang tua, atau bahkan ke arah rumah tua yang telah lama ditinggalkan di ujung desa. Tidak semua anak yang hilang berhasil ditemukan kembali, tetapi mereka yang kembali pun tidak pernah sama lagi. Mata mereka kosong, bibirnya terkunci rapat, dan tubuh mereka menggigil ketakutan. Ada yang mengatakan mereka dibawa ke dunia lain, dijaga oleh Wewe Gombel, diselimuti oleh lengannya yang kurus namun begitu kuat, seolah tidak ingin melepaskan mereka. Ada pula yang percaya bahwa makhluk itu membisikkan sesuatu ke telinga mereka, rahasia dari dunia arwah yang tidak boleh mereka ungkapkan. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani meremehkan legenda ini. Di desa Sendang Asih, senja adalah waktu yang berbahaya. Saat matahari mulai tenggelam, jendela-jendela tertutup rapat, pintu-pintu dikunci dengan doa-doa, dan lilin-lilin dinyalakan di sudut rumah untuk mengusir kegelapan. Sebab mereka tahu, di luar sana di balik bayangan pepohonan yang bergoyang, sepasang mata hitam besar sedang mengintai, menunggu siapa yang cukup ceroboh untuk melangkah keluar. Malam itu udara di desa Sendang Asih terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus lirih, membawa desiran halus yang terdengar seperti bisikan dari kegelapan. Langit sudah gelap sempurna, hanya diterangi cahaya bulan yang menggantung redup di antara awan kelam. Para penduduk telah lama mengunci pintu dan menutup jendela, membiarkan malam berlalu tanpa gangguan. Namun ada satu rumah yang tetap terang benderang. Satu keluarga yang masih berjaga dengan dada berdegup kencang. Damar, seorang bocah lelaki berusia 9 tahun belum juga pulang ke rumah setelah bermain bola bersama teman-temannya. Biasanya ia selalu pulang tepat sebelum azan maghrib berkumandang, mengikuti peringatan ibunya yang selalu berulang-ulang melarangnya berkeliaran saat senja. Namun malam ini berbeda. Waktu terus bergulir dan tidak ada tanda-tanda kepulangannya. Ia hanya terlambat, mungkin masih di rumah temannya, ujar ayahnya mencoba menenangkan diri meski suaranya terdengar goyah. Namun saat ibunya mengetuk pintu rumah teman-teman Damar, satu persatu mereka menggeleng dengan wajah khawatir. "Kami sudah pulang sejak maghrib," jawab seorang anak dengan suara bergetar. "Damar masih bermain sendiri di lapangan." Seketika jantung ibu Damar berdegup kencang. Lapangan itu terletak di dekat hutan kecil, tidak jauh dari sendang tua yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Rasa takut mencengkram dadanya, bibirnya bergetar saat menyebut nama anaknya, tapi hanya angin dingin yang menjawab. Dengan panik orang tua Damar bergegas ke lapangan, diikuti oleh beberapa tetangga yang telah mendengar kabar tentang hilangnya bocah itu. Mereka membawa obor dan lampu minyak. Menerangi jalanan yang gelap gulita, suara langkah kaki mereka terdengar terburu-buru di tanah berdebu, disertai bisikan cemas di antara mereka. Setibanya di lapangan, suasana begitu sunyi. Tidak ada jejak keberadaan Damar, hanya bola yang tergeletak di tengah lapangan, tampak kotor, seolah telah ditendang berulang kali di tanah yang lembab. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara gemersik dari arah pepohonan di pinggir lapangan. "Damar!" seru ayahnya dengan suara parau, memecah keheningan, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba salah satu warga menunjuk sesuatu di tanah. "Lihat ini!" Semua orang mendekat dan menyorotkan cahaya ke arah yang ditunjukkan. Di tanah terlihat jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Jejak yang anehnya berakhir begitu saja di dekat sebuah pohon besar yang dikenal sebagai tempat angker. Ibu Damar menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya mengertakkan gigi, berusaha menahan kepanikan. Beberapa warga berbisik satu sama lain, menyebut nama yang selama ini hanya diceritakan dalam bisik-bisik ketakutan. Wewe Gombel. "Jangan-jangan ia sudah dibawa," gumam seseorang dengan suara tercekat. Warga lain langsung menarik nafas panjang, sementara beberapa orang tua mulai merapal doa. Dalam kepercayaan mereka, jika seseorang anak dibawa oleh Wewe Gombel, ia tidak akan ditemukan dengan cara biasa. Mereka percaya bahwa hantu itu menyembunyikan anak-anak di tempat yang tidak kasat mata.
Dunia di antara bayangan, tempat di mana suara tangis mereka hanya bisa didengar oleh makhluk-makhluk gaib. Salah satu tetua desa, Mbah Surti, seorang wanita tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan, segera maju ke tengah kerumunan. Kita harus melakukan ritual pemanggilan. Jika benar ia telah dibawa, kita harus memanggil namanya, membujuknya agar kembali sebelum terlambat. Malam itu di bawah sinar bulan yang samar, warga desa berkumpul dalam ketakutan. Orang-orang menyalakan dupa, menyebarkan sesaji di persimpangan jalan, dan mulai memanggil nama Damar dengan suara lirih. Mereka tahu jika Wewe Gombel sudah mengambil seorang anak, mereka hanya punya waktu sedikit sebelum sang bocah hilang selamanya. Angin berembus lebih kencang dari arah hutan. Terdengar sesuatu, sebuah suara lirih seperti tawa yang samar bergema di udara. Malam semakin larut dan hawa dingin makin menusuk tulang. Warga desa Sendang Asih berkumpul di tengah lapangan. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketegangan. Lentera-lentera minyak bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Suara lirih bisik-bisik terdengar di antara mereka. Sebagian memanjatkan doa, sebagian lagi hanya diam dengan tatapan kosong, tidak mampu menyembunyikan ketakutan yang mulai merayapi hati mereka. Damar masih belum ditemukan. Pencarian telah dilakukan di seluruh penjuru desa, di sepanjang pematang sawah, di halaman rumah-rumah warga, bahkan hingga ke dekat Sendang Tua, namun tidak ada jejaknya. Suasana semakin menegang ketika suara lolongan anjing menggema dari kejauhan. Panjang dan menyayat, seperti pertanda buruk yang menyelinap ke dalam sanubari setiap orang yang mendengarnya. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang aneh. Beberapa warga merapatkan sarung atau selendang ke tubuh mereka, sementara yang lain mulai menoleh dengan waspada ke arah hutan. Mata mereka membelalak saat sebuah bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Gerakannya cepat, seperti seseorang yang berlari, namun siluetnya terlalu tinggi, terlalu kurus, dan tampak tidak wajar. Ibu Damar semakin histeris, tubuhnya hampir lunglai jika tidak ditahan oleh beberapa perempuan yang menenangkannya. Ayah Damar dengan wajah yang tampak lebih tua dalam semalam mengepalkan tangannya. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini, serunya dengan suara bergetar. Dari kerumunan, seorang lelaki tua dengan jubah lusuh dan tongkat kayu maju ke depan. Mbah Surti, seorang tetua desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan, mengusap wajahnya dengan lelah sebelum berbicara. Damar tidak hilang begitu saja. Ia telah dibawa oleh sesuatu, katanya dengan suara berat. Warga saling berpandangan. Ketakutan makin mencengkeram hati mereka. Beberapa orang mulai menyebut nama yang sejak tadi mereka hindari, Wewe Gombel. Kita harus memanggilnya kembali, ujar seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Pak Rono, salah satu pemuka desa. Kita lakukan ritual pencarian. Tanpa banyak perdebatan, warga segera mengambil alat-alat dapur dari rumah mereka. Panci, wajan, sendok kayu, dan benda apapun yang bisa mengeluarkan suara nyaring. Ritual ini telah menjadi bagian dari kepercayaan mereka sejak lama. Konon suara berisik dari pukulan alat-alat dapur bisa mengusik Wewe Gombel dan membuatnya melepaskan anak yang ia culik. Dengan penuh tekad, warga mulai berkeliling desa. Mereka memukul panci dan wajan dengan keras, menciptakan suara gemuruh yang menggema di udara. Damar, pulang nak, Damar. Panggil mereka berulang-ulang. Suara mereka bercampur dengan dentangan logam yang saling berbenturan. Semakin jauh mereka berjalan menuju pinggiran hutan, suasana semakin ganjil. Bayangan pohon tampak lebih panjang dari seharusnya, seperti makhluk-makhluk tinggi yang mengawasi mereka dalam diam. Angin dingin menerpa wajah mereka dengan kasar, membawa bisikan samar yang tidak bisa mereka pahami. Tiba-tiba seorang perempuan muda menjerit dan menunjuk ke arah atas pohon besar di dekat Sendang. Lihat itu, ada sesuatu di sana. Semua kepala serempak menoleh dan nafas mereka tercekat. Di antara cabang pohon yang besar dan menjulang, tampak sesosok bayangan duduk di sana. Matanya bersinar dalam kegelapan, tubuhnya kurus dengan rambut panjang menjuntai, melayang tertiup angin. Sosok itu tertawa pelan. Suara cekikikannya menyerupai angin yang berputar di sekitar mereka, menyelusup ke telinga dan membuat bulu kuduk meremang. Wewe Gombel,
Ibu Damar menjerit, sementara beberapa warga mundur dengan wajah pucat pasi, namun Mbak Surti tetap berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah sosok itu. Dengan suara lantang ia mulai melantunkan doa-doa kuno, memanggil nama Damar dengan nada memohon. Damar, jika kau mendengar suara kami, kembalilah. Ibumu menunggumu. Jangan takut, nak. Semua warga ikut menyerukan namanya. Suara mereka bersatu dalam putus asa dan harapan. Panji dan Wajan terus dipukul dengan lebih keras, seolah mereka bisa mengusir kegelapan yang menyelimuti desa malam itu. Seketika suara cekikikan di atas pohon berhenti. Udara menjadi berat dan angin yang sejak tadi berembus tiba-tiba hilang. Semua orang menahan nafas, menunggu dalam ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Lalu dari balik semak-semak di dekat akar pohon besar, terdengar suara lirih. Bu! Sebuah sosok kecil muncul dari kegelapan. Tubuhnya kotor, matanya kosong, namun dia masih mengenakan baju yang sama saat terakhir kali ia terlihat. Ibu Damar langsung berlari, memeluk anaknya dengan tangis bercampur lega. Warga lain berseru, sebagian terharu. Sebagian masih waspada. Mbak Surti menatap ke atas pohon dan sosok tinggi yang tadi mengawasi mereka telah menghilang. Malam itu, Damar kembali, namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Matanya terlihat kosong dan senyum tipis yang menghiasi bibirnya bukan senyum seorang anak kecil yang baru saja pulang. Malam itu rumah keluarga Damar seharusnya dipenuhi kelegaan. Anak mereka telah kembali setelah pencarian panjang yang penuh ketegangan. Namun entah mengapa udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu minyak yang menerangi ruang tamu berkedip lemah, seperti enggan menerangi sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ibu Damar menggandeng tangan anaknya, menuntunnya masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ada keanehan yang mengusik nalurinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Mungkin Damar hanya kelelahan, mungkin ia masih ketakutan. Namun begitu, sampai di depan pintu kamar, Damar tiba-tiba berhenti. Ia berdiri kaku mematung, menatap pintu kamar dengan kosong. Damar, ayo masuk, nak. Sudah malam, ujar ibunya lembut, meskipun ada getaran halus dalam suaranya. Damar tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana, tubuhnya seolah membatu, hanya nafasnya yang terdengar pelan dan dalam. Damar. Ibunya mencoba menepuk bahunya perlahan. Lambat, sangat lambat, bocah itu menoleh lalu ia tersenyum. Bukan senyum kegembiraan, bukan senyum seorang anak yang akhirnya pulang ke rumah. Senyum itu kosong, terlalu lebar, terlalu menegang di wajahnya yang pucat. Seolah bibirnya dipaksa untuk tersenyum. Tapi tidak ada kebahagiaan di baliknya. Ibu Damar mundur selangkah, dingin merayap di punggungnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Damar tetap menatapnya. Senyum itu masih menempel di wajahnya, nyaris tidak bergerak. Matanya hitam legam, tidak ada kilauan kehidupan di dalamnya. Jantung Ibu Damar berdetak cepat. Ia ingin memanggil suaminya tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu tiba-tiba lampu minyak di ruang tamu berkedip 2 kali sebelum padam. Dalam kegelapan yang mendadak itu, Ibu Damar mendengar sesuatu, suara nafas, tapi terlalu berat dan terlalu dalam untuk seseorang bocah 9 tahun. Bu, suara Damar terdengar, namun itu bukan suara anaknya. Itu lebih berat, lebih dalam, lebih tua. Ibu Damar menjerit ketakutan yang mengguncang jiwanya, terlalu besar untuk ia tahan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berlari keluar rumah, menuju halaman, berteriak memanggil suaminya. Para lelaki yang masih berkumpul di depan rumah langsung berdiri. Ayah Damar berlari menghampiri istrinya yang kini terisak hebat. Ada apa? Damar kan sudah kembali. Ibu Damar terengah-engah, matanya penuh ketakutan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Yang pulang tadi bukan Damar, Pak." Suasana langsung berubah mencekam. Beberapa lelaki saling berpandangan, sementara yang lain merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ayah Damar tanpa ragu langsung berlari masuk ke dalam rumah, diikuti beberapa warga yang membawa lampu minyak. Namun begitu mereka masuk ke dalam rumah, tidak ada siapapun di sana. Damar yang tadi berdiri di depan kamar telah menghilang. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik dari luar pun seolah tertelan oleh sesuatu.
yang tidak kasat mata. Angin berembus pelan melalui celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang menyelinap ke tulang. "Damar!" panggil ayahnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Lalu dari dalam kamar Damar terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang bergerak di lantai kayu. Dengan tangan gemetar, ayah Damar meraih lampu minyak dan melangkah perlahan ke arah kamar anaknya. Jantungnya berdetak kencang. Warga yang ikut masuk hanya bisa menahan nafas. Mata mereka menatap ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Ayah Damar mendorong pintu dengan perlahan. Krek. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun di tengah kamar, tepat di atas tempat tidur Damar, ada sesuatu yang membuat semua orang merinding hingga ke tulang sumsum. Bantal dan selimut di ranjang itu tertata rapi, namun ada bekas tubuh yang menekan di tengahnya, seolah seseorang baru saja berbaring di sana. Warga yang melihat itu langsung berdesis ngeri. Salah satu dari mereka melangkah mundur, tangan gemetar. "Astagfirullah, ini bukan Damar." Ibu Damar kembali menangis histeris. "Kalau Damar belum kembali, lalu siapa yang tadi ada di sini?" Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang berani menjawab. Di luar rumah, angin berembus lebih kencang. Dari kejauhan terdengar suara cekikikan, lirih, parau, seperti suara seorang perempuan yang berbisik di tengah gelapnya malam. Malam semakin larut, tetapi ketakutan di desa Sandang Asi justru semakin menebal. Warga kembali berkumpul di tengah lapangan dengan wajah penuh kegelisahan. Damar masih belum ditemukan. Yang mereka bawa pulang tadi bukanlah Damar. Dan menurut kepercayaan turun-temurun, jika seorang anak hilang dan tidak ditemukan sebelum fajar menyingsing, ia akan hilang selamanya. Langit malam yang gelap terasa semakin mencekam. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi sinar bulan yang seharusnya menerangi desa. Beberapa orang meneriakkan nama Damar, suaranya bergema di udara yang dingin. "Damar, Damar, pulang nak!" Suara mereka bersatu, membelah malam yang pekat, berusaha memanggil anak itu kembali dari kegelapan. Tiba-tiba di tengah kebisingan itu terdengar suara seruan dari salah satu warga. "Lihat ini, jejak kaki kecil." Semua kepala langsung menoleh. Pak Rono, yang sejak tadi ikut mencari, berdiri dengan wajah tegang sambil menunjuk ke tanah. Di atas tanah yang lembab terlihat jejak kaki kecil yang mengarah ke pinggir hutan. Jejak itu samar, tapi cukup jelas untuk diikuti. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah arah jejak itu. "Ini menuju ke..." Suara salah satu warga tercekat. "Sungai Tua." Orang-orang saling bertatapan dengan cemas. Sungai Tua di pinggir hutan bukan sungai biasa. Sungai Tua dan kutukannya. Sejak dulu, Sungai Tua itu dianggap tempat terlarang, terutama di malam hari. Airnya hitam dan dalam. Alirannya tenang tapi menyimpan kesunyian yang menyesakkan. Konon ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang mengintai menunggu mangsa yang datang dengan lengah. Beberapa orang percaya bahwa sungai itu adalah gerbang menuju dunia lain. Tempat di mana arwah-arwah penasaran berkumpul. Jika seseorang anak hilang di sana, maka kemungkinan besar ia telah terseret ke dalam kegelapan yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. "Tidak ada waktu untuk takut," ujar ayah Damar dengan suara bergetar. "Kita harus menyusulnya sekarang juga." Suasana di desa Sandang Asi masih dipenuhi ketegangan. Meskipun Damar telah ditemukan di tepi Sungai Tua, warga tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Terlebih ada sebuah keganjilan yang tidak bisa diabaikan. Saat pertama kali mereka menemukan jejak kaki Damar, jejak itu berlanjut hingga ke tepi sungai. Tetapi tidak ada jejak yang menunjukkan ia kembali keluar. Seharusnya jika Damar berjalan ke sungai dan kembali, jejak kakinya akan ada dua arah. Namun yang ditemukan warga hanyalah jejak yang menuju ke sungai saja. Lalu bagaimana mungkin Damar bisa kembali ke desa tanpa meninggalkan jejak pulang? Ayah Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menggenggam tangan istrinya erat yang masih memeluk Damar yang terbaring lemas. Beberapa warga yang juga menyadari keanehan itu mulai berbisik-bisik gelisah. "Ini bukan kejadian biasa." Suara Mbak Surti terdengar lirih penuh kewaspadaan. Pak Rono mengangguk serius. "Kita perlu memanggil Mbak Rekso." Semua warga langsung terdiam. Mbak Rekso, dukun tua yang tinggal di ujung desa, orang yang paling dihormati sekaligus ditakuti di Sandang Asi. Tidak ada yang berani mendekati rumahnya tanpa alasan yang benar-benar mendesak.
Konon ia memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak kasat mata, dan ia satu-satunya yang tahu cara berhadapan dengan makhluk halus yang mengganggu ketentraman desa. Dan sekarang hanya dia yang bisa memberi jawaban tentang apa yang terjadi pada Damar. Beberapa warga segera bergegas ke rumah Mbah Rekso untuk meminta bantuannya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk meyakinkan sang dukun agar datang, karena ia hanya turun tangan jika situasi benar-benar genting. Namun begitu mendengar bahwa yang terlibat adalah Wewe Gombel, wajahnya berubah serius. Mbah Rekso segera mengambil bungkusan kain hitam berisi benda-benda ritualnya, keris tua, dupa, kemenyan, dan segenggam tanah dari pekarangan rumahnya. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti warga menuju tempat di mana jejak kaki Damar terakhir terlihat. Begitu tiba di sana, ia berdiri diam, menatap tanah yang menunjukkan jejak kaki kecil itu. Lalu wajahnya semakin tegang saat matanya bergerak lebih jauh ke arah sungai. Warga menahan nafas, menunggu reaksinya. Mbah Rekso berjongkok, menelusuri jejak kaki Damar dengan jemarinya. Matanya menyipit tajam, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kemudian ia mengusap tanah dengan tangannya, menemukan sesuatu yang tidak disadari warga sebelumnya. Ada jejak kaki lain, jejak yang lebih besar. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu tidak memiliki ujung. Seolah-olah sesuatu menyeret langkahnya dari dunia ke dunia lain. Beberapa warga mundur dengan wajah pucat. Ibu Damar mulai menangis terisak, sementara ayah Damar mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah beberapa saat diam dalam keningan yang mencekam, Mbah Rekso mengangkat wajahnya dan menatap semua orang dengan sorot tajam. Benar. Damar telah dibawa oleh Wewe Gombel. Wewe Gombel telah mengambilnya. Ucapannya seketika membuat warga bergetar. Wewe Gombel, nama yang telah diceritakan turun-temurun dalam kisah-kisah menakutkan sebelum tidur. Sosok yang diceritakan sebagai hantu perempuan yang menculik anak-anak yang berkeliaran saat senja. Menurut legenda, Wewe Gombel adalah arwah seorang wanita yang meninggal dengan dendam mendalam. Dulu dia difitnah sebagai perempuan jahat dan dikucilkan oleh warga desa, hingga akhirnya ia memilih bunuh diri di dalam hutan, namun arwahnya tidak pernah tenang. Dalam kemarahannya, ia mulai menculik anak-anak yang ia anggap terlantar, anak-anak yang bermain terlalu lama di luar rumah, yang orang tuanya lupa memperhatikan, yang tersesat dalam kegelapan tanpa perlindungan. Anak-anak itu dibawanya ke dunianya, ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Ketegangan semakin meningkat saat warga melihat sosok anak kecil terbaring di pinggir sungai tua. Obor-obor yang mereka bawa menerangi tubuh kecil yang tergeletak di antara bebatuan dan akar-akar pohon. Itu Damar. Namun ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya begitu pucat, seolah kehabisan darah, dan pakaian yang ia kenakan bersih tanpa noda lumpur atau tanah. Padahal ia telah hilang selama berjam-jam di tempat yang seharusnya kotor. Damar benar-benar ada di sini, tapi apakah ia benar-benar Damar? Beberapa warga menelan ludah ragu untuk mendekat. Ayah Damar bergerak lebih dulu, suaranya bergetar. Damar, nak. Damar tetap berbaring diam, matanya tertutup rapat. Mbah Rekso memejamkan mata, merasakan udara di sekitar mereka. Ia merapalkan doa dalam hati, lalu menaburkan garam dan tanah di sekeliling Damar, membentuk garis perlindungan agar tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Kemudian ia memberi isyarat kepada warga, bangunkan dia. Tanpa ragu para warga mulai memukul panci, wajan dan kentongan yang mereka bawa. Suara dentuman logam bergema di udara mengguncang keheningan sungai tua. Namun Damar tetap tidak bergerak. Ibu Damar mulai menangis. Damar, bangun nak, ibu di sini. Ayah Damar mengguncang bau anaknya dengan cemas. Nak, bangun. Lalu perlahan kelopak mata Damar mulai bergerak. Suasana menegang, semua orang menahan nafas. Damar akhirnya membuka matanya. Tatapannya kosong sejenak sebelum ia menghela nafas panjang, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi yang panjang. Di mana aku? Suaranya lirih, serak. Ibu Damar langsung memeluknya erat. Nak, kamu selamat, syukurlah. Namun Damar masih tampak bingung. Ia melihat ke sekeliling, menatap wajah-wajah warga yang menatapnya dengan penuh harap dan ketakutan. Lalu tiba-tiba ia menangis. Semua orang terkejut. Mbah Rekso berjongkok di dekatnya, suaranya dalam namun tenang.
Damar, apa yang terjadi? Apa yang kau ingat? Damar mengusap matanya yang basah, suaranya masih terisak. Aku tadi ada di sebuah tempat yang indah. Warga mulai saling berpandangan. Damar melanjutkan dengan suara bergetar. Aku ada di sebuah istana yang sangat besar dan berkilauan. Semua di sana indah. Ada taman yang luas, lampu-lampu yang berkelap-kelip di udara, dan... Damar menelan ludah, wajahnya mendadak terlihat ketakutan. Di sana ada seorang wanita. Lanjutnya dengan suara lebih kecil. Wajah yang sangat cantik, dia selalu memelukku. Dia bilang dia menyayangiku dan dia tidak ingin aku pulang. Suasana langsung berubah mencekam. Beberapa warga bergidik. Ibu Damar memegang erat tangan anaknya, sementara ayah Damar mengepalkan tangannya dengan rahang mengeras. Barekso menatap bocah itu dengan tajam. Wanita itu, apakah dia pernah menyebut namanya? Damar mengangguk, lalu berbisik. Dia bilang dia adalah ibu. Warga yang mendengar langsung tersentak. Seseorang di antara mereka tanpa sadar mundur selangkah, nafasnya tercekat. Barekso semakin serius. Bagaimana rupanya? Damar menggeleng pelan, matanya masih penuh ketakutan. Aku tidak ingat jelas, tapi rambutnya panjang, hitam sekali, matanya besar, tapi... Damar menggigit bibirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Ada sesuatu yang aneh pada senyumnya. Saat dia tersenyum, aku merasa aku tidak boleh melihatnya terlalu lama. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di sekitar mereka. Beberapa warga merapatkan tubuh mereka, merasakan hawa dingin yang datang tanpa alasan. Barekso berdiri tegak. Ia menatap ke arah gelap di balik pepohonan, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Gombel, belum menyerah, katanya dengan suara berat. Ibu Damar menggenggam anaknya lebih erat, seolah takut jika ia akan kembali direbut. Tapi Damar sudah di sini, dia sudah pulang. Barekso menggeleng perlahan. Belum. Kita masih belum tahu apakah ini benar-benar Damar atau hanya cangkang kosong yang dikembalikan. Seketika hawa ketakutan kembali menyelimuti semua orang. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan berputar liar di udara. Suasana yang semula hanya mencekam, kini berubah menjadi teror yang nyata. Tiba-tiba, dari dalam hutan yang gelap terdengar suara tawa melengking, tajam, nyaring, dan penuh kegilaan. Suara itu bukan suara manusia, lebih mirip suara yang keluar dari tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Warga yang masih berdiri di sekitar sungai membeku, sebagian dari mereka langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Beberapa berteriak ketakutan, sementara yang lain buru-buru lari menjauh, meninggalkan obor dan peralatan mereka jatuh berantakan di tanah. Dari dalam kegelapan sosok bayangan raksasa perlahan muncul. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya membungkuk, namun tetap menjulang di antara pepohonan. Rambutnya panjang, menjulur hingga ke tanah, bergerak-gerak seolah memiliki nyawanya sendiri. Matanya kosong, hitam legam, tanpa bola mata. Dua lubang gelap yang seakan bisa menyedot siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Dan yang paling mengerikan, dada sosok itu menggantung, panjang dan menjuntai, berayun pelan saat ia melangkah keluar dari bayang-bayang hutan. Warga yang melihatnya langsung menjerit. Astagfirullah, wih gombel. Seseorang berteriak histeris sebelum berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Seorang lelaki tua jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat. Mulutnya komat-kamit membaca doa. Sementara itu seorang ibu muda langsung menutup mata anaknya. Takut anak itu melihat sosok mengerikan yang kini berdiri di hadapan mereka. Namun tidak semua bisa melarikan diri. Sebagian terpaku di tempat. Tubuh mereka seolah lumpuh oleh ketakutan. Wewe Gombel miringkan kepalanya dengan gerakan lambat, seolah-olah sedang mengamati manusia-manusia di sekitarnya. Kemudian, ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah makhluk manapun. Dan ketika ia berbicara, suaranya seperti berasal dari tempat yang jauh. Bergema, mendesing di telinga warga yang mendengarnya. Kalian telah mengambil anakku. Seketika angin berembus semakin liar, menerbangkan dedaunan dan membuat api obor berkedip-kedip hampir padam.
Barekso yang masih berdiri tegak di dekat Damar langsung mengambil segenggam tanah dari kantong kainnya dan melemparkannya ke tanah di hadapan Wewe Gombel. "Pergi, Damar bukan anakmu," teriaknya tegas. Wewe Gombel terdiam sejenak, lalu ia tertawa. Tawa itu melengking, bergetar di udara, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri hingga ke ujung kepala. Damar yang sejak tadi bersembunyi di balik ibunya tiba-tiba mengerang kesakitan. Ia memegang kepalanya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat, mulutnya bergerak tanpa suara, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ibu Damar panik, mengguncang tubuh anaknya. "Nak, kenapa? Ada apa?" Namun Damar tidak menjawab. Tiba-tiba matanya berubah. Kini matanya sama seperti mata Wewe Gombel, kosong, hitam legam, tanpa bola mata. Seketika tubuh Damar terangkat dari tanah. Ibu Damar menjerit ngeri, berusaha menarik anaknya kembali, tetapi kekuatan tidak terlihat, membuat Damar melayang lebih tinggi, hampir mencapai cabang pohon di atasnya. Wewe Gombel menatap mereka semua, suaranya terdengar lebih dalam dan mengerikan. "Amar adalah milikku." Barekso tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan cepat ia mengeluarkan keris pusaka yang telah dibaluri kemenyan dan mulai mengayunkannya ke udara, membentuk lingkaran perlindungan. Lalu ia membakar dupa di dalam wadah kecil, menciptakan asap tebal yang berbau menyengat. "Warga, jangan takut, bentuk lingkaran, pukul kentongan dan terus panggil nama Damar." Sadar bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, warga yang masih tersisa segera mengikuti perintahnya. Kentongan dan peralatan masak dipukul sekuat tenaga, suaranya menggema di udara. Mereka meneriakkan nama Damar, berusaha memutus ikatan antara anak itu dan Wewe Gombel. Namun Wewe Gombel tidak tinggal diam. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu mengayunkannya ke arah warga. Seketika angin kencang bertiup ganas, menerbangkan debu dan dedaunan ke segala arah. Beberapa warga terpental ke belakang, jatuh berguling-guling di tanah. Wewe Gombel melangkah maju, semakin dekat dengan Damar yang masih melayang di udara. Ia membuka kedua lengannya, seolah hendak memeluk anak itu sekali lagi. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, Barekso menghunuskan kerisnya ke tanah dan berteriak, "Wahyu Panglimun, datangkan cahaya dari langit." Sekejap angin kencang berhenti. Sinar bulan yang sebelumnya redup mendadak bersinar terang, menerangi seluruh area sungai tua. Asap dupa yang mengepul semakin pekat melingkupi tubuh Wewe Gombel. Makhluk itu menjerit kesakitan. Suaranya menggelegar di seluruh desa, begitu menusuk hingga beberapa warga langsung menutup telinga mereka. Damar yang semula melayang di udara tiba-tiba jatuh ke tanah. Ibunya langsung berlari dan menangkapnya dalam pelukan, menangis histeris. Wewe Gombel mundur perlahan, tubuhnya mengejang, seolah perlahan memudar dalam asap kemenyan. Matanya yang kosong kini dipenuhi amarah. Malam masih menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meski suara kentongan sudah berhenti dan angin tidak lagi menggila, warga masih merasa tercekam oleh sisa teror yang melingkupi desa. Tapi di tengah ketakutan itu, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Anak-anak yang ikut bersama orang tua mereka tidak tampak ketakutan seperti yang dirasakan orang dewasa. Sebaliknya, mereka justru terlihat terpukau. Mata mereka membulat, memandang ke arah pohon besar di tepi sungai dengan ekspresi yang aneh. Bukan ketakutan, melainkan kekaguman. Salah satu anak, seorang bocah perempuan bernama Rara, menarik-narik baju ibunya. "Ibu lihat, ada ibu cantik di sana," katanya polos. Seorang bocah lelaki lain ikut menunjuk, matanya berbinar. "Dia tersenyum padaku." Warga desa yang mendekat merinding seketika. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk oleh anak-anak, dan di sanalah dia, seorang wanita bergaun putih panjang, berdiri di bawah pohon besar. Gaunnya tampak bersih, berkilau, terkena cahaya bulan. Rambutnya panjang tergerai, jatuh hingga menyentuh tanah. Wajahnya cantik luar biasa, lebih indah dari manusia manapun yang pernah mereka lihat. Kulitnya pucat bersinar, matanya besar, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman yang begitu lembut, begitu menenangkan. Tapi bagi orang dewasa yang melihatnya, ada sesuatu yang salah. Senyuman itu terlalu lebar, matanya terlalu kosong,
Aura yang dipancarkannya bukan kehangatan seorang ibu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih mematikan. Namun anak-anak tidak melihat itu. Bagi mereka sosok itu adalah sosok yang lembut dan penuh kasih. Bagi mereka, wanita itu memancarkan cinta yang luar biasa. Dan sebelum orang tua mereka bisa mencegah, beberapa anak sudah mulai melangkah maju menuju wanita itu, menuju Wewe Gombel. "Nak, jangan!" teriak seorang ibu, buru-buru menarik putranya sebelum bocah itu sempat terlalu jauh. Namun tidak semua anak berhasil dihentikan. Beberapa dari mereka terus berjalan tanpa ragu, seolah tersihir oleh keindahan sosok di depan mereka. Wewe Gombel menatap warga dengan penuh amarah, wajahnya mulai berubah. Tadinya ia tampak seperti wanita cantik penuh kelembutan, tapi kini matanya berubah menjadi hitam legam, pupilnya menghilang. Senyumannya semakin melebar, terlalu lebar hingga hampir membelah wajahnya. Dari mulutnya yang kini terbuka, taring-taring tajam mulai tampak. "Itu anakku, aja digowo." Suaranya menggelegar, penuh kemarahan. Angin kembali bertiup kencang, obor yang masih menyala padam seketika. Daun-daun kering berterbangan membentuk pusaran di sekitar Wewe Gombel, seolah malam itu sendiri sedang menjerit bersama makhluk itu. Tangan Wewe Gombel terulur, jemarinya yang panjang dan kurus mengarah ke anak-anak yang masih berjalan ke arahnya. Seorang bocah perempuan hampir saja menyentuh ujung gaunnya ketika tiba-tiba, brak! Mbak Rekso menancapkan tongkat kayunya ke tanah, menciptakan getaran aneh yang menyebar di udara. "Berhenti!" Suaranya menggema, penuh wibawa. Anak-anak yang tersihir langsung terhenti di tempat. Mata mereka berkedip beberapa kali, seolah baru tersadar dari mimpi panjang. Seorang bocah laki-laki langsung menangis keras dan berlari ke pelukan ibunya. Yang lainnya mulai berbalik. Wajah mereka kini penuh kebingungan dan ketakutan. Namun, Wewe Gombel tidak terima. Makhluk itu menggeram marah, tubuhnya bergetar hebat, seolah hendak berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. "Mereka anak-anakku, aku menyayangi mereka." Suaranya kini bukan lagi suara seorang wanita lembut, melainkan sesuatu yang dalam dan parau, menyerupai suara ribuan jeritan yang dipadukan menjadi satu. Tiba-tiba tangannya memanjang, melesat ke arah seorang bocah lelaki. Ibu bocah itu menjerit histeris, tetapi sebelum tangan itu bisa menyentuh anaknya, Mbak Rekso menyebarkan segenggam garam ke udara, tepat di depan Wewe Gombel. Saat butiran garam itu menyentuh kulitnya, makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya membara, seperti dilempar ke dalam kobaran api tidak kasat mata. Wewe Gombel menggeliat, mencakar-cakar udara, tubuhnya mulai berubah menjadi bayangan yang berkedut-kedut. "Tidak!" Dengan jeritan terakhir yang memegahkan telinga, makhluk itu menghilang dalam pusaran angin hitam yang berputar liar sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan hutan. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar isak tangis anak-anak yang kini sudah kembali dalam pelukan orang tua mereka. Para warga masih gemetar. Beberapa dari mereka jatuh terduduk, kehabisan tenaga setelah peristiwa mengerikan yang baru saja mereka alami. Mbak Rekso menghela nafas panjang, menyeka keringat di dahinya. "Wewe Gombel sudah pergi untuk sekarang," katanya dengan suara lelah. Namun ia tahu makhluk itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama masih ada anak-anak yang berkeliaran saat senja, selama masih ada jiwa-jiwa kecil yang merasa kesepian dan mencari kasih sayang, Wewe Gombel akan selalu mengintai, menunggu, mencari anak yang bisa ia panggil sebagai miliknya. Damar akhirnya sadar sepenuhnya, matanya yang semula kosong kini dipenuhi air mata. Tubuhnya gemetar hebat. Begitu melihat ibunya, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Menangis terseduh-seduh di pelukan wanita yang selama ini merawat dan menyayanginya. Ibu, suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. "Aku takut, aku nggak pergi lagi. Jangan biarkan aku sendirian." Ibunya juga menangis, memeluk Damar semakin erat, seolah tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Warga yang melihat pemandangan itu ikut terharu, tapi di balik kelegaan mereka tersimpan ketakutan mendalam. Damar telah kembali, tetapi apakah benar-benar kembali sepenuhnya? Malam itu para warga membawa Damar pulang.
Beberapa orang tua menatap anak-anak mereka sendiri. Mereka bersyukur karena mereka tidak menjadi korban. Sejak peristiwa mengerikan itu, ketakutan di desa semakin nyata. Desa Sendang Asih yang sebelumnya hanya menganggap legenda Wewe Gombel sebagai dongeng pengantar tidur, sekarang menyadari bahwa ancaman itu nyata. Mereka kehilangan Damar sekali. Mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Sejak kejadian itu, desa Sendang Asih tidak pernah lagi sama. Setiap sore menjelang maghrib, suara-suara peringatan menggema di seluruh desa. Para orang tua akan memanggil anak-anak mereka dengan cemas, memastikan tidak ada satupun yang masih bermain di luar rumah. Ayo pulang, udah mau maghrib. Jangan di luar, masuk sekarang. Bahkan sebelum azan berkumandang, desa sudah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara anak-anak tertawa, tidak ada lagi yang berlarian di tanah lapang atau bermain petak umpet di antara pepohonan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Hanya suara burung gagak yang sesekali terdengar bersautan dengan desir angin yang melewati pepohonan tinggi di batas desa. Bahkan beberapa keluarga mulai memasang pagar lebih tinggi, mengunci pintu lebih awal dan menaburkan garam di depan rumah sebagai perlindungan. Bagi anak-anak, ketakutan telah tertanam di benak mereka. Mereka tidak lagi berani menatap bayangan pohon yang menjulang di pinggir desa. Mereka tidak lagi berani membiarkan jendela kamar terbuka saat malam tiba. Setiap kali angin berdesir melewati sela-sela pepohonan, mereka teringat tawa nyaring yang pernah menggema di malam yang mengerikan itu. Dan setiap kali malam semakin larut, mereka merasa ada sesuatu yang masih mengawasi, sesuatu yang masih menunggu kesempatan, sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam di desa Sendang Asih tidak lagi sama. Meskipun Damar telah kembali dan kehidupan berangsur normal, bayang-bayang teror dari peristiwa malam itu belum sepenuhnya sirna. Di malam-malam tertentu ketika langit mendung dan bulan tersembunyi di balik awan, suasana desa menjadi lebih mencekam dari biasanya. Beberapa warga yang terjaga hingga larut malam mengaku mendengar sesuatu. Bisikan lirih, suara tawa samar datang dari arah hutan tua di batas desa yang kini jarang dijamah manusia. Kalian dengar itu? Bisik seseorang lelaki tua kepada istrinya suatu malam saat mereka sedang duduk di beranda rumah. Istrinya menegang. Suara itu terdengar lagi, lembut, tipis, seolah datang dari kejauhan, tapi tetap bisa mereka dengar dengan jelas. Suara tawa seorang perempuan, dingin, mengalun perlahan, terbawa angin malam yang menusuk kulit. Pasangan suami istri itu saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, si lelaki segera bangkit dan menutup jendela serta pintu rumah mereka rapat-rapat. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Tidak hanya satu atau dua orang yang mendengar. Di rumah lain, seorang ibu muda sedang menidurkan bayinya tersentak ketika mendengar sesuatu dari luar jendela kamar. Awalnya hanya desiran angin, lalu berubah menjadi bisikan, halus, nyaris seperti desau daun yang bergesekan. Tetapi semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas suara itu baginya. Anakku, suara seorang perempuan, lembut namun menyesakkan dada. Dengan tangan gemetar, sang ibu buru-buru meraih bayinya, mendekapnya erat. Ia tidak berani menoleh ke arah jendela. Angin bertiup semakin kencang, dan sekali lagi ia mendengar suara itu, lebih dekat. Anakku. Dada wanita itu berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menahan nafas, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tuhan, lindungilah anakku, bisiknya dalam hati. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menggapai selimut, menutupi tubuhnya dan bayinya, seolah kain tipis itu bisa melindungi mereka dari sesuatu yang mengintai dari luar. Ia menutup mata erat-erat dan berdoa agar suara itu pergi. Dan perlahan, suara itu memang menghilang. Namun ia tahu suara itu belum benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu. Damar juga mengalami hal serupa. Meski ia telah kembali ke rumah, ia tidak sepenuhnya bebas dari Wewe Gombel. Di malam-malam tertentu saat semua orang terlelap, ia terbangun oleh suara yang sangat familiar. Bisikan, kadang datang dari luar jendela, kadang dari sudut ruangan, kadang tepat di belakangnya. Damar, kamu kangen sama ibu kan? Suara itu lembut, penuh kasih sayang, namun Damar tahu itu bukan suara ibunya.
Ia menutup kedua telinganya, membenamkan wajahnya ke dalam bantal, mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi suara itu tidak bisa diabaikan. "Damar, sini, ibu rindu." Lama-lama suara itu berubah, tidak lagi penuh kelembutan, melainkan mengancam. "Kamu sudah lupa siapa yang melindungimu, siapa yang menyayangimu." Damar menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tidak boleh menjawab. Ia tahu tidak boleh merespon, karena jika ia melakukannya, Wewe Gombel akan datang lagi. Dan kali ini, ia mungkin tidak akan melepaskannya. Beberapa warga yang memiliki keberanian mencoba memastikan apakah suara-suara aneh itu hanya imajinasi mereka. Satu malam, seorang lelaki parubaya bernama Pak Wiryo memberanikan diri keluar rumah setelah mendengar suara bisikan yang datang dari hutan. Dengan membawa obor dan sebilah golok, ia melangkah perlahan menuju batas desa, tempat pohon-pohon besar menjulang menutupi langit. Semakin dekat, angin bertiup semakin dingin. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu, dan saat itulah Pak Wiryo melihatnya. Di bawah pohon besar, di tengah pekatnya malam, terdapat sosok bayangan berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bernafas, hanya berdiri di sana seperti menunggu sesuatu. Pak Wiryo tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia tahu ia sedang ditatap balik. Bibirnya terasa kaku, keringat mengalir di pelipisnya. Lalu sosok itu tersenyum. Senyum yang lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Pak Wiryo langsung berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Suaranya tercekat, nafasnya memburu. Di belakangnya, suara tawa lirih kembali terdengar. Terus mengikuti sampai ia mencapai rumahnya dan mengunci pintu dengan baik. Ia tidak berani melihat ke belakang. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati hutan setelah matahari terbenam. Desa Sindang Asih kini lebih berhati-hati dari sebelumnya. Kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi membuat warga selalu waspada, terutama terhadap anak-anak mereka. Setiap sore sebelum matahari tenggelam, orang tua memastikan anak-anak sudah berada di dalam rumah, tidak ada yang dibiarkan bermain terlalu lama di luar. Begitu senja mulai merayap, pintu-pintu dikunci rapat, jendela-jendela ditutup dengan hati-hati. Namun meskipun segala upaya telah dilakukan, ada saat-saat di mana rasa aman itu terasa rapuh. Ketika malam terlalu sunyi dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, desiran angin membawa sesuatu yang lebih dari sekedar gemeresik dedaunan. Di sela-sela hembusannya, samar-samar terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tawa lirih yang begitu asing, begitu menyeramkan, bisikan halus seakan bergaung di udara. Sulit dipahami namun cukup untuk menanamkan ketakutan. Di kejauhan, di batas antara desa dan hutan yang gelap, sosok bayangan tinggi berdiri diam, mengintai dalam keheningan. Tidak bergerak, namun keberadaannya begitu nyata bagi mereka yang cukup berani untuk menatapnya. Ia menunggu, selalu menunggu. Karena Wewe Gombel tidak pernah benar-benar pergi, ia masih ada di sana, bersembunyi di kegelapan, menanti saat yang tepat. Dan mungkin malam ini, ia sedang mencari seorang anak lain untuk ia bawa pulang ke dunianya yang kelam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.